Malam ini kamu akan lihat betapa kopi bisa membuat orang tetap awet muda. Hotman sudah praktek sebagai pengacara 43 tahun. Tapi lihat penampilan saya ini. Tidak kalah sama cowokmu yang umur 30. Itu semua karena berkat kopi luwak hitam premium. Umur praktek sebagai pengacara 43 tahun, termasuk sebagai pengacara dari Bapak Prabowo Subianto 25 tahun. Look at me, tetap segar. Kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Hussein, ada satu hal yang tidak masuk logika saya. Ini kan bantuan masuk dari Israel. Ya kan? Di satu pihak Israel membunuh, tapi bantuan ini masuk melalui Israel, maka mereka ada kesempatan mencapur narkoba. Di mana logikanya itu? Satu pihak membunuh, tapi bantuan disalurkan dari Israel. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan Bang Hotman sebelumnya. Ya. Saya tadi ada aneh, saya masuk ke pertanyaan sebelum dulu ya, mohon maaf ya. Ya. Ketika Bang Hotman menanyakan, kenapa tidak di rudal saja, kenapa lewat narkoba? Benar. Seolah selama ini tidak ada rudal yang sampai ke Gaza. Ya. Padahal 20 bulan ini konsisten Israel itu membombardir Gaza. Saya kasih perbandingan. Dari ledak serangan Amerika ke Hiroshima Nagasaki tahun 45 itu. Emang lu udah hidup di situ? Kan baca sejarah. Itu datanya itu yang kita baca 15.000 ton yang jatuh ke Hiroshima Nagasaki. Ya. Yang jatuh ke Gaza hari ini selama 20 bulan ini 100.000 ton. Oh ya? 8 kali lipat. Ya kok nggak habis-habis gitu loh? Nah. Kok nggak musnah-musnah? Ya itulah Gaza. Ya. Dengan kekuatannya. Maksud saya gini. Jadi mereka bukan artinya binari. Ya. Kalau tidak rudal, lalu ini enggak. Mereka semua mereka kerahkan. Oke. Masalahnya warga Gaza ini mentalnya luar biasa. Enggak ada yang gila hidup dalam kondisi seperti ini. Enggak ada yang bunuh diri. Akhirnya mereka mencoba cara lain. Ya. Kita buat mereka kecanduan. Kita buat mereka lemah emosional. Makanya setelah mereka gagal menggunakan bom dan rudal itu, mereka masuk menggunakan apa? Menggunakan Ya, itu yang saya nggak ngerti. Kan Israel kan musuhnya. Ya. Kok bisa bantuan masuk dari Israel gitu loh? Karena tekanan dunia. Harusnya lewat Mesir. Hari ini ada belasan ribu kontainer. Gimana? Ada belasan ribu kontainer yang mangkrak di Mesir nggak bisa masuk. Bang, Dan itu Israel untuk PBB ya, UNRWA aja nggak boleh sama Israel masuk. UNRWA udah Dihapus. Jadi dihapus. sekarang ini misalnya Indonesia mau masukkan, nggak bisa. Nggak bisa. Itu Jadi sekarang ini dimanfaatkan. semua gate pada hakikatnya untuk masuk ke kawasan dalam kendalinya Israel. Ya, betul. Begitu. Semua gate Nah, jadi- termasuk bahkan dari yang namanya Mesir. Ya, Yang paling setuju. sederhana dari Mesir saja Setuju. tetap saja membutuhkan persetujuan yang namanya Israel. Ya. Itu makanya ketika bantuan masuk segala sesuatu harus dalam kontrol Israel. Dan Nah, itu karena keuntungan- kontrolnya itu total di bawah Israel, suka-suka Israel dia mau ngapain. Nah, itu seandainya dia. nggak ketahuan, Bang, kalau misalnya nggak ketahuan isu ini ya, walaupun masih kita duga ya, ini apakah benar atau kalau ini nggak ketahuan, berarti seolah-olah Israel menampakkan dirinya sebagai orang baik, Ya. memasukkan kritikan dunia semakin reda kan? Ya. Tetapi yang kita tidak tahu isinya nih apa. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Ya. Nah itu yang jadi permasalahan, itu strategi. Saya masih penasaran. Lu berapa tahun di Gaza? 13 tahun. Hah? Lu pernah nggak lo kena bom? Hampir beberapa kali. Ya, lagi ngapain itu? Lagi meliput, saya kan jurnalis. Oh ya, Meliput kerja di sana apa? saya jurnalis dan aktivis kemanusiaan. Saya bagi-bagi bantuan di sana. Oh begitu. Saya juga kuliah juga di sana. 13 tahun ya? Ya. So, kau masih hidup ya? Ajal itu kan tidak terkait dengan kondisi tertentu. Banyak yang mati dan tersasar. Ada itu yang tadi saya bilang. Ya. Motif perang Israel dengan motif perang pasukan Hamas itu berbeda. Motifnya beda apa? Kalau dalam posisi Hamas, kematian dalam perjuangan itu adalah kedamaian. Ya. Sementara pasukan Israel itu belum mati aja sudah dalam posisi ketakutan. Pak Ibu Monika gimana? Dari segi kriminolog, apalagi yang Anda bisa utarakan? Iya, pada dasarnya tadi udah dijelaskan oleh semua pakar-pakar kita gitu ya Bang ya, bahwa memang yang jadi perhatian di sini adalah bagaimana sebenarnya dunia gitu ya harus memberikan reaksi yang betul-betul mencegah ini agar tidak terus-menerus, karena ini
sasarannya kan ke anak-anak, perempuan, mungkin saya Tapi lebih siapa memperhatikan yang gitu ya. berwenang mencegah? PBB Nah, itu sudah dia. nggak berkuasa. Karena itu harusnya sebenarnya harus ada nih negara-negara lain yang harus saling bekerja sama gitu ya. Mungkin punya strategi-strategi kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini misalnya gitu ya. Ya kalaupun PBB nggak ada, apakah misalnya negara-negara yang selama ini ngasih bantuan kan kebanyakan dari Asia dan segala macam, mungkin aja gitu kan. Tapi balik lagi, kalau memang ini tidak mungkin, harusnya ya bagaimana nanti nasib anak-anak, perempuan yang di sana nanti? Mungkin mestinya pertanyaan Bang Hotma begini, kalau Israel menggunakan narkoba, kenapa Amerika diam? Itu pertanyaannya begitu. Ya, gimana? Kenapa Amerika diam? Ya, kenapa? Nah, di sini menarik karena Amerika punya kepentingan terhadap Israel. Ya. Salah satu kepentingannya adalah bagaimana memperalat Israel dalam rangka melakukan kontrol atas kawasan Timur Tengah. Ya. Jadi dijadikanlah Israel ini sebagai sarana bagi kekuatan Amerika mengontrol Timur Tengah. Jadi apa motivasi utama kenapa Amerika mati-matian bantu Israel? Apa benar karena di Amerika itu terlalu banyak orang Yahudi kaya? Ada 5 penyebabnya. Ya. Ada 5 penyebabnya. Ya. Penyebab pertama, ini diakui oleh dunia, kekuatan American Israel Public Affairs Committee. Ya. Daya lobbynya bukan sekedar daya lobby ke Orang-orang Yahudi di Amerika. Yahudi. Ya. Daya lobbynya bukan sekedar daya lobby ke Gedung Putih, Ya. tapi daya lobbynya ke Kongres. Oke. Jadi selain ke Gedung Putih juga ke Kongres. Satu. Ya, orang Yahudi ya. Yahudi. Yang kedua, Yahudi menguasai industri militer. Di Amerika. Di Amerika. Oke. Yahudi menguasai industri keuangan. Ya, perbankan semua. Perbankan. Ya. Yahudi menguasai industri media. Wah. Ini kita mesti tahu juga nih. Yahudi juga menguasai namanya industri minyak dan industri pasar emas sama pasar pangan seperti yang saya ngomong kemarin. Ya. Artinya di sana karena mereka merasa Palestina adalah tanah mereka, Tanah leluhur dia. tanah leluhur mereka, padahal itu adalah tanah pendudukan, Ya. bukan tanah leluhur mereka, maka baik yang namanya Israel dilihat sebagai Amerika kecil dan Amerika sebagai Israel besar, dalam tesis begitu, Ya. maka mereka akan saling mendukung Ya. dalam mereka itu. Nah, disebutlah di situ ada Dan itu akan selamanya. ya, karena ada kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi. Ada kesamaan ideologi di situ dan kesamaan ideologinya disebutkan lagi bahkan ada kesamaan nilai. Ya. Oh, mereka bilang kesamaan paham tentang demokrasi, kesamaan paham tentang yang namanya nilai-nilai hak asasi manusia. Yang saya bilang kemarin mereka multiple suitable standard. Tapi kan Presiden Trump kan nggak bisa diatur. Masa dia tunduk sama orang Yahudi? Siapa bilang Presiden Trump tidak bisa diatur? Itu keras begitu. Tersandra. Anda pernah melihat nggak bahwa yang namanya Trump pernah bersama Benjamin Netanyahu dan bersama Bolsonaro itu bersama-sama menyaksikan bagaimana situasi untuk 3 hal. Ya. Pusat spiritual bumi adalah Yerusalem dan itu berarti dalam penguasaan Israel. Ya. Pusatnya namanya kekuasaan pemerintahan dunia adalah Washington. Ya. Pusat kerajaan dunia adalah London. Itu pernyataan mereka bertiga. Gimana Anda? itu terjadi gitu dan itu kemudian menjadi berita besar bagi media mainstream Amerika. Jadi selamanya Amerika akan tetap melindungi Israel. Akan selama begitu karena Cuman tadi ada kesamaan nilai, ada kesamaan ideologi. Gradasinya yang beda. Gradasinya beda karena kalau misalnya Amerika melindungi Israel, iya. Ya. Tetapi gradasinya kalau Partai Demokrat mungkin berbeda dengan Partai Republik. Ya. Bahkan di antara Partai Republik, Trump ini walaupun Republik, dia akan lebih mendukung Netanyahu daripada misalnya yang Republik lainnya. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan ya ada menantunya yang punya suara kepada Trump untuk bisa lebih mendekatkan Amerika Serikat ini ke Israel. Tapi sekali lagi ya, saya bilang Amerika Serikat ini bukan the whole Amerika Serikat karena rakyatnya banyak juga yang demo. Betul. Rakyatnya nggak mau setuju. Tapi ini pemerintah yang punya kekuasaan, punya kendali. Nah, misalnya pada waktu Tel Aviv pindah ke Yerusalem ya sebagai ibu kota. Ya. Itu kan Trump langsung bilang, "Ya, kedutaan besar kita pindah ke sana." Sementara kalau misalnya pengambil kebijakan lain mungkin nggak se ekstrim seperti itu. Karena apa? Mereka tahu bahwa itu akan menjadi kritikan dunia dan membuat kompleksitas dari permasalahan di Palestina. Ada catatan penting yang kita perlu di sini dalam diskusi. Di awal kekuasaan Trump itu bicara white nationalist supremacy. Ya.
Dan ketika bicara white national supremacy, itu ketahuan arahnya kemana. Ya. Mereka menyebut apa yang disebut dengan pidatonya Ya. pada Januari 2017. Ya. Itu disebut sekali dan kemudian berlanjut pada Februari 2017 dan itu dimuat dalam majalah The Economist tentang apa yang disebut dengan Judeo-Christianity. Apa itu? Nah, kalau pakai penjelasannya panjang. Tapi Ya, minimal di intinya situ, bagaimana Yahudi menetapkan garis-garis sembilan itu dalam kebijakan keagamaan. Nah ini menarik di sini dan ini kemudian itu yang saya bilang ada kesamaan ideologi, ada kesamaan nilai dalam pertarungan di situ. Nah ketika tadi disebut ada perbedaan gradasi antara Republik sama Demokrat, pada hakikatnya mereka sendiri ngakui bahwa dukungan Washington terhadap Tel Aviv, dukungannya namanya Amerika terhadap Israel, itu dukungan tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena itu ketika mereka mengeluarkan bantuan militer dan uang 3,8 miliar per bulan terhadap Israel, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena memang sudah sikapnya begitu, kebijakannya begitu. Jadi Anda berpendapat sampai kapanpun Israel tidak akan bisa dirontokkan. Kalau soal dirontokkan atau tidak dirontokkan itu soal beda. Karena kenyataannya Hamas yang kecil kayak gitu tidak bisa mereka singkirkan habis-habisan. Hamas tidak bisa disingkirkan sampai sekarang. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.